Oke, untuk selanjutnya kita cek saham Goto, dan untuk saham Goto hari ini masih turun ya, turun ke harga 242 ya. Dan untuk saham Goto itu tadi saya tunggu di area 230 tapi nggak nyentuh ya, nggak nyentuh area support. Cuman sampai 234 aja, jadi tadi saya belum nyentuh support lah untuk saham Goto ya. Tapi secara teknikal ini ada perlawanan naik. Kira-kira siapa yang naikin? Kalau kita lihat untuk transaksi Goto di sini hari ini tanggal 19 September, setelah keseluruhan sebenarnya masih distribusi YUCS, ZP, KZ, net sell ya, dan untuk PD-nya juga masih net sell. Yang masuk ada BKAK, dan kalau diperhatikan di sini BKAK-nya ini asing. Ya, jadi untuk asing di saham Goto hari ini net buy ya, jadi asingnya mulai akumulasi di saham Goto, tapi secara keseluruhan masih distribusi ya. Kira-kira asing masuk berapa? Kalau dilihat di sini untuk saham Goto hari ini asingnya net buy 31,6. Jadi kemungkinan tadi yang menaikkan itu broker asing, tapi untuk broker lokalnya itu pasti pengen nurunin lagi untuk saham Goto ya. Ya, tadi saya nunggu di area sini cuman nggak dapat untuk besok gimana ya. Kalau lihat hari ini ada distribusi ya, ada kemungkinan besok turun lagi ya. Tapi kalau aslinya langsung nge-HK ya nggak menutup kemungkinan untuk saham Goto naik ya. Jadi untuk besok kita lihat aja besok ya. Kalau saya sih sebenarnya mau turun lagi juga sebenarnya nggak terlalu masalah ya untuk saham Goto. Malah kita bisa dapat harga yang lebih murah ya. Oke, itu untuk saham Goto ya. Untuk besok, karena hari ini masih distribusi, walaupun aslinya netback ada kemungkinan turun lagi ya. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau mau average down lagi bisa perhatikan aja level ini 230, 232 ya. Tapi kalau tadi udah ada yang masuk di saham Goto ya, nggak apa-apa. Buat yang nyangkut di atas ya harap bersabar aja kalau masih mau bersabar. Tapi kalau pengen cut loss ya nggak apa-apa ya. Semakin cepat retail cut loss itu malah biasanya semakin cepat saham Goto naik. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Jadi untuk IHSG hari ini hijau ya. Untuk perbankan-perbankan itu hari ini net buy aslinya masuk di perbankan, dan untuk saham Telkom hari ini naik cukup tinggi 2%. 2% lumayan loh untuk saham sekelas Telkom. Market cap-nya cukup besar. Dan untuk perdagangan hari ini gimana untuk saham Telkom hari ini? Untuk Telkom hari ini diakumulasi sama AK ya. Jadi AK-nya net buy di saham Telkom, dan AK-nya ini AK lokal ya. Jadi AK lokal akumulasi. Untuk aksinya sendiri masih distribusi. Untuk Antam aslinya net buy 16,8 M ya untuk hari ini. Jadi untuk besok gimana? Karena hari ini ada yang akumulasi, untuk besok masih ada kemungkinan naik ya untuk saham Antam. Kalau naik ini kan belum berhasil breakout ya sebenarnya. Kalau secara teknikal resistennya masih di 4.500. Berarti hari ini close pas di area resisten. Kalau besok langsung hijau itu ada kemungkinan target kenaikannya lagi ke area 4.680 untuk saham Telkom ya. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham Wika. Dan untuk saham Wika hari ini turun ya. Tadi sempat naik sampai ke level sini 1135, tapi ditarik turun ya. Berarti gagal breakout untuk saham Wika ya. Jadi untuk resistennya itu masih di sini, masih di 1115. Kalau untuk besok gimana? Kalau kita lihat transaksi Wika hari ini, untuk Wika hari ini tanggal 19 masih ada yang distribusi ini si AK, MG, AK net sell 7,6 M ya, dan market maker hari ini YP AK ya. YP-nya net buy 1,2. Jadi untuk besok hari ini belum ada yang akumulasi cukup banyak, jadi mending wait and see aja. Ya, ini antara yang net buy sama net sell hampir balance untuk Wika.
Untuk besok ada kemungkinan masih konsolidasi dulu mungkin di area sini kalau berhasil breakout di atas 1115. Nah, itu baru ada kemungkinan untuk saham Mika naik ya. Kalau mau masuk mending nunggu breakout aja, amannya nunggu breakout 1115, dan ketika breakout itu bid overnya mendukung nggak apa-apa, masuk aja. Kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah support ya. Kalau berhasil breakout, target kenaikan Mika di area sini ya, di area 1185. Oke, itu untuk saham Mika. Selanjutnya kita cek saham Sido ya. Dan untuk saham Sido hari ini naik ya, sesuai prediksi kita kemarin. Hari ini naik dan berhasil breakout. Jadi untuk saham Sido yang tadi open posisi ketika breakout pastinya udah floating profit ya. Mengingat kemarin Jumat untuk saham Sido itu sudah mulai diakumulasi lagi oleh asing ya. Dan hari ini naik cukup tinggi 4,9% ya. Kira-kira asingnya gimana? Apakah masih net buy di saham Sido? Dan untuk saham Sido hari ini asingnya net buy atau net sell? Oh, net sell ya. Jadi ini hari ini saham Sido asingnya net sell. BKAK net sell. BK net sell cukup banyak 10,5 ya. Dan yang masuk ada CS, ZP, CC ya. Dan secara keseluruhan untuk saham Sido hari ini naiknya itu disertai dengan distribusi sama BK ya. Di sini BK net sell cukup banyak 10,5 M, dan yang masuk YP, CS, BD, dan yang jadi market maker di saham Sido hari ini YP ya. YP-nya 18,2 M, valuasinya dan net buy 2,9 ya. Kemarin aslinya net buy, hari ini net sell ya. Jadi perlu hati-hati untuk saham Sido ya. Walaupun sudah berhasil breakout ya, aslinya net sell hari ini 8,1 ya. Kalau kemarin Jumat, kita cek kemarin Jumat tanggal 16. Kita cek dari tanggal 16, kalau dari tanggal 16 aslinya masih net buy. Jadi untuk kemarin Jumat aslinya masuk cukup banyak di saham Sido ya. Jadi untuk besok gimana ya, perhatikan aja level ini 720 ya, 725. Kalau masih bertahan di atas itu ya, nggak menutup kemungkinan untuk Sido bisa naik lagi ya. Untuk target resisten selanjutnya ada di 800 ya. Tapi tetap hati-hati mengingat hari ini BK jualan cukup banyak ya, jadi nggak menutup kemungkinan untuk besok koreksi turun ya. Kalau koreksi turun kemudian masih bertahan di atas 725 ya, sebenarnya masih bisa ada kemungkinan naik lagi ya. Oke, itu untuk saham Sido ya. Hari ini di distribusi, naiknya itu disertai dengan distribusi. Tapi kalau besok siapa ini? YP ya, YP-nya langsung nge-HK dulu ya, pasti hijau ya. Oke, itu untuk saham Sido. Selanjutnya kita cek saham Friend ya. Dan untuk saham Friend hari ini tadi nyentuh support ya. Bentar. Untuk saham Friend tadi nyentuh harga 80 ya. Jadi yang tadi open posisi kalau dapat ya, saya nggak dapat untuk harga 80, cuman dapatnya di harga 81 ya untuk Friend untuk hari ini. Karena tadi yang membentengi di harga 80 itu cukup tebal ya, jadinya nggak bisa tembus ya. Kalau kita lihat transaksi Friend, apakah ada yang akumulasi untuk hari ini? Untuk Friend hari ini tanggal 19 masih distribusi sebenarnya ya, si GR CCBK ini yang net buy, kemudian yang distribusi masih LG. Jadi LG ini kok kalau kita cek dari tanggal 12 kemarin, LG itu terus distribusi ya. LG TPPD yang distribusi, kemudian yang masuk ada YP ya. Jadi yang akumulasi YP, dan untuk hari ini YP-nya untuk hari ini masih net buy tipis 675,3 M ya. Jadi ternyata hari ini masih distribusi. Market makernya LG-nya net sell. Jadi ya LG-nya buang barang ya tadi. Perlu hati-hati untuk besok ya. Kalau besok berhasil breakdown di bawah 80, nah itu perlu waspada ya. Tapi untuk saya pribadi untuk Friend ini tadi masuk di harga 81 ya. Kita lihat aja besok, kalau besok naik kan ya nggak usah
nggak usah tunggu sampai ke harga 92 ya. Kalau besok naik udah profit, nggak apa-apa, taking profit aja ya. Mengingat hari ini juga masih distribusi untuk saham Smartfren, dan secara teknikal untuk supportnya masih di area sini ya. Kalau secara histori supportnya di 79, jadi kalau besok berhasil breakdown di bawah 79 mending wait and see aja dulu, tapi kalau naik itu resistennya ada di 92. Oke, itu untuk saham Smartfren hari ini masih distribusi. Selanjutnya kita cek saham HDIT ya. Oke, dan untuk saham HDIT hari ini turun 6,7% ya, ARB ke harga 111. Kira-kira apakah ada yang nampung di saham HDIT? Untuk HDIT hari ini di sedikit akumulasi ya. Dan yang jadi market maker di HDIT itu YP, jadi yang menang hari ini YP-nya NetB 478 ya. Dan ini turunnya itu disertai dengan akumulasi ya untuk HDIT. Jadi untuk besok ya mudah-mudahan nggak ARB lagi ya. Perhatikan aja level ini 103, jadi secara histori 103 itu support terdekat HDIT ya. Jadi kalau besok masih bertahan di atas 103, nggak jebol, maksudnya nggak breakdown di bawah 103, ada kemungkinan mantul naik ya untuk saham HDIT. Paling nggak konsolidasi dulu di area sini. Kalau kita cek dari sini, coba dari tanggal 1 September untuk HDIT. Kalau dari tanggal 1 September untuk HDIT ini ya masih distribusi ya. Dan yang jadi market makernya si YP, jadi ya ini hati-hati aja ya untuk sama HDIT ini. YP-nya masih net sell walaupun hari ini YP-nya itu akumulasi ya. Ini YP-nya hari ini net B 478. Cuman nggak tahu ini yang net B ini retail atau bandar ya. Kalau valuasinya paling besar 2,7 M. Tapi dari sini ya, dari awal HDIT terbang ya, ini naiknya itu disertai dengan distribusi ya. Naiknya disertai dengan distribusinya si YP ya. Jadi hati-hati aja kalau mau masuk di saham HDIT. Oke, selanjutnya kita cek saham BVIC ya. Bank Victoria masih konsolidasi di bawah, hari ini turun tipis 0,7% ya. Kira-kira apakah ada yang sudah akumulasi? Kalau secara teknikal resisten BVIC ada di area sini 157 156 ya. Terus secara teknikal kalau kita lihat transaksi hari ini untuk tanggal 19 masih yang net buy sama net sell nggak terlalu banyak, jadi masih sepi ya untuk BVIC, jadi mending wait and see aja dulu. Kalau kita cek dari sini, dari bottomnya tanggal 4 Juli apakah ada yang akumulasi. 4 Juli dari tanggal 4 Juli juga bentar, distribusi ya, ini si YP net sell 5,3 dan yang jadi market makernya itu si YP nya net sell, jadi jangan buru-buru buat masuk di BVIC ya, terlalu beresiko karena belum ada yang akumulasi. Selanjutnya kita cek saham Arto, dan untuk saham Arto hari ini naik ya, berhasil breakout kah? Enggak, naiknya pas di area resistennya, jadi ini pas di area resisten. Kalau besok emang Arto itu mau naik harusnya langsung hijau ya, tapi kalau turun nah itu perlu hati-hati, mengingat hari ini juga belum breakoutnya belum terlalu sempurna untuk saham Arto. Kalau kita lihat transaksi hari ini di saham Arto, ini di luar prediksi kita ya. Kemarin tak kirain mau turun untuk saham Arto, ternyata naik ya, walaupun gagal belum berhasil breakout. Untuk hari ini saham Arto-nya naiknya itu disertai ada yang akumulasi ya, ini si DXNI net buy cukup banyak, DX net buy 16,2 M ya, dan asingnya di saham Arto tadi belum di refresh ya. Untuk asingnya di saham Arto net
sell. Jadi asingnya jualan ini si LG asing net sell 11,5. Yang nampung lokal, jadi yang akumulasi di saham Arto hari ini lokal ya. Kita lihat aja besok, kalau besok langsung naik ya, ada kemungkinan saham Arto bisa naik lagi ya. Tapi kalau besok naik kemudian ada yang membentengi di area support ya, maksud saya bukan naik aja. Tapi kalau besok turun ya mending jangan buru-buru masuk ya. Oke, itu untuk saham Arto hari ini diakumulasi oleh bandar lokal. Selanjutnya kita cek saham bank Aladin Syariah. Dan Bank Aladin hari ini masih turun. Kalau kita lihat secara histori emang turunnya semenjak menyentuh level tertingginya di area sini, turun terus untuk saham Bank Aladin ya. Turunnya ini perlahan. Dan secara teknikal sebenarnya untuk hari ini sudah berada di area support ya. Jadi kalau besok mantul naik itu nggak menutup kemungkinan untuk bank itu ke area resisten selanjutnya di harga 2040 ya. Jadi untuk resisten selanjutnya 2040 cukup jauh emang. Ini resisten kuat ya. Dan saat ini sudah support dan ini supportnya juga support kuat ya. Jadi kalau besok breakdown, nah itu perlu hati-hati untuk saham Bank Aladin ya. Kalau besok breakdown nggak menutup kemungkinan untuk saham Bank Aladin ke area sini loh, ke area 955 kalau besok breakdown. Mengingat di area sini juga ada gap juga ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini gimana di Bank Aladin. Bank Digital Aladin hari ini net sell distribusi AK-nya net sell, AKBK net sell dan AKBK-nya asingnya keluar ya di saham Bank Aladin. Ini yang nampung lokal, yang nampung MG sama FS. Jadi harapan yang masih buat nyangkut itu ya si MG ya. MG-nya net buy loh. Kalau MG-nya net buy itu nggak menutup kemungkinan besok dibuka hijau dulu ya. Dibuka hijau, habis itu taking profit ya kalau MG-nya scalperan. Tapi kalau besok breakdown ya itu perlu hati-hati. Mungkin MG masuk di bank hari ini melihat posisinya udah disupport ya, makanya MG tadi naikin ini, paling yang naikin si MG. Kita lihat aja besok, kalau besok naik nah itu paling kerjaan MG ya, jadi perlu hati-hati untuk saham bank. Kalau kita cek dari sini coba, kalau dari tanggal 17 Mei kalau dari tanggal 17 Mei untuk saham bank kalau dari tanggal 17 Mei untuk bank diakumulasi sama LGFS ya. Yang akumulasi LGFS, tapi yang distribusi MG. Ya MG-nya ini distribusi loh. MG-nya distribusi, tapi hari ini MG-nya mulai masuk lagi ya. Itu entah tujuannya mau buat swing atau buat scalperan ya. Ya kita lihat aja besok. Kalau besok habis naik kemudian diturunin, berarti MG scalperan di saham bank ya. Jadi yang akumulasi hari ini itu MG, dan MG-nya dari tanggal 13 Mei itu jualan paling banyak ini 179. Setelah keseluruhan sebenarnya untuk bank ini ada yang akumulasi ya. LGFS kita tinggal tunggu aja ya kapan saham bank ini mau dinaikin ya. Tapi untuk hari ini masih distribusi ya, cuman diakumulasi sama MG. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI ya. Jadi untuk Bank BRI, Bank BCA hari ini hijau, makanya LQ45 hijau ya. Dan Bank BRI masih konsolidasi di area sini ya. Masih konsolidasi di area range 4.480 sampai 4.590. Untuk besok gimana ya? Tadi sempat nyentuh support resisten juga untuk Bank BRI. Kalau besok berhasil breakout di atas 4.590, ada kemungkinan saham Bank BRI naik lagi ke area 4.760 ya. Kalau kita lihat transaksi Bank BRI untuk hari ini gimana? Untuk Bank BRI hari ini naiknya itu ada yang distribusi ini si
YU net sell 19,8 M ya, cukup banyak ini tanggal 19 September. Dan untuk asingnya sendiri hari ini net buy, jadi ini diakumulasi asing untuk saham Bank BRI ya. Jadi untuk asingnya net buy untuk besok masih ada kemungkinan konsolidasi dulu di area sini ya. Tapi kalau berhasil breakout di atas 4.600 atau 4.590 ada kemungkinan saham Bank BRI naik lagi. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Dan selanjutnya kita cek saham BBCA. Setelah kemarin turun tuh 3%, hari ini naik 2% ya. Ini yang bikin IHSG hijau, LQ45 hijau, Bank BCA naik 2,3%. Kira-kira siapa yang masuk dan berapa banyak? Untuk BBCA hari ini yang masuk TPAK ya. TP net base 144 M. Jadi hari ini BBCA diakumulasi dan TP-nya itu TP low. Nah, TP asing ya. Jadi TP AKKZ ini asingnya net buy ya. Untuk saham Bank BCA hari ini asingnya net buy berapa? Untuk BBCA net sell ya. Jadi untuk asing ini tanggal 16 ya. Kemarin hari ini asingnya masuk 76,4 M ya untuk Bank BCA. Jadi asingnya akumulasi lagi ini di minggu ini ya. Kalau secara keseluruhan untuk hari ini IHSG ya, kita coba cek untuk IHSG. Untuk hari ini IHSG diakumulasi. Nah, untuk hari ini IHSG diakumulasi asing ya. Jadi asing masuk lagi. Jadi sebenarnya untuk IHSG itu ini asing masuk kemarin habis jualan ya. Kalau minggu kemarin dari tanggal 12 sampai tanggal Jumat itu setelah keseluruhan diakumulasi asingnya net buy ya. Makanya kemarin pas hari Minggu atau Sabtu itu saya bikin update tentang IHSG dan hari ini ada perlawanan ya. Walaupun perlawanannya itu belum terlalu kuat, tapi untuk hari Senin itu asingnya net buy ya. Jadi ini yang terlalu khawatir mungkin lokal ya. Jadi untuk asingnya sendiri masih optimis untuk IHSG ya. Minggu kemarin net buy dan hari ini net buy. Untuk besok kita lihat aja lagi, untuk besok mudah-mudahan untuk asingnya masih net buy. Oke, itu untuk analisa kita hari ini, semoga bermanfaat ya, dan tetap